Mbah Kadi berarti kumang sing gak nyisi. Halo. Selamat siang. Kawan-kawan saya di Facebook live streaming lagi di siang menjelang sore hari ini. Nih ya. Tadi kita sempat break untuk istirahat sholat Jumat. Lalu habis sholat Jumat kita lanjutkan lagi kegiatan kita untuk melangsir bambu ya. Melangsir bambu dari pinggir Waduk Tempuran. Nanti kita akan langsir menuju ke sini ya, ke tepi sana ya, di seberang ujung sana. Jauh sekali. Kita nanti akan tarik menggunakan perahu ini ya. Nih, sopirnya pada santai ya. Kita masih nunggu ya. Kita akan tarik menggunakan perahu boot ini. Kita rangkai dulu ya. Bambunya ada kurang lebih sekitar 30 bambu ya. Kurang lebih 30 bambu ya, Mbak Kati ya. Nah, itu kawan-kawan saya sedang nyemplung ke air. Mbak Kati semangat, Mbak. Mas Sutar. Tuh kan. Tuh, Mas Noro tuh. Tuh kan, KJ. Itu ya. Ini banyak banget nanti bambunya kalau dia udah nyemplung ke air tuh justru malah lebih ringan ya, lebih ringan. Jadi ruas-ruas bambu itu ternyata seperti pelampung yang bisa menahan beban di atasnya ya. Artinya satu bambu lonjong itu tadi informasi yang saya terima itu bisa jadi pelampung untuk satu orang ya kawan-kawan ya. Jadi bisa dihitung ya kalau nanti kita bikin bambu atau bikin rambangannya lebih dari 20 batang itu ya kemungkinan besar bisa mengangkut ya Pak 10 wong ya Pak ya. Iya, 20 sampai 25. Kurang lebih sekitar 10 orang lah ya. Masih kita sekitar 5 sampai 10 orang bisa diangkut menggunakan ini ya, bambu ori. Bambu sing onorine ya atau pring ori ya. Tuh ya, kawan-kawan kaya sedang melangsirnya. Nanti kita bisa saksikan ya. Saya juga akan kasih lihat ke teman-teman bagaimana kita mengangkutnya menuju ke pinggir Waduk Tempuran. Ya sudah bergabung silahkan bisa komen ya, bisa komen. Nah ini saya juga perlu laporkan ya kawan-kawan ya, di sekitar ini adalah tanaman padi yang hari ini kebanjiran ya, tenggelam karena ya ini sebenarnya belum saatnya panen tapi tuh bapaknya lagi panen tuh ya Pak. Iya Pak. Gagal. Umur piro lagi Pak? Hari ini Pak? Ya, sekitar 90. Oh 90 hari. Jadi sartua Pak ya. Cuman ya kasihan nih bapaknya ya. Harusnya dia tidak harus memanen dengan kungkum. Tapi ini ya, oh iya. Mengkeret. Seharian kungkum tadi. Saya lihat dari pagi tadi bapaknya kungkum di sini. Nah, ini kasihan ya teman-teman kita. Parin apa Pak? Mapan ya Pak? Oh ulo, jadi jenisnya ini hibrida ya, belum yang hibrida. Jadi ini juga agak menyulitkan petani ya ketika dia sudah waktunya panen. Ternyata beberapa hari ini intensitas hujan cukup tinggi. Jadi ini areal waduk yang tadinya memang tidak tergenang air, Waduk Tempuran jadi full terisi air. Jadi sampai ini ya, sampai ke areal pertanian. Tapi sebenarnya ini juga bukan lahan petani ya, ini adalah lahan dari pengairan ya, jadi bukan lahan petani. Jadi mereka hanya dimanfaatkan warga ketika debit airnya menurun, mereka biasa menggunakan untuk menanam padi, menanam jagung dan sebagainya ya. Bahkan cabai merah keriting juga mereka tanam juga di situ. Nah, piye Pak? Clear, 30. Tuh cepat sekali ya kawan-kawan ya, ketika kita nanti akan melangsir 30 lonjor bambu ini ke mana? Ke pinggir sana. Nanti kita akan ada tim yang akan merangkai ini ya menjadi sebuah rambangan yang diloskan panjangnya ya. Jadi tidak dipotong pendek-pendek itu. Jadi sepanjang ini. Jadi nanti kalau kurang lebih sekitar 30 bambu yang kita bikin itu ya moga-moga nanti untuk 10 orang ngatasi Pak ya. Ngatasi ya, karena dulu pernah ada yang cerita ini Pak Dion dulu pernah mengangkut mobil ya Pak ya? Yeah. Mobil apa? Mobil Pak Dion itu mobil apa? Agia. Agia itu diangkut menggunakan berapa bambu? 29 bambu.
ora ambles. Enggak. Oh iya. Enggak goyah, sekalipun enggak goyah. Agia itu bobotnya piro, Pak? Sekitar 500 kilo ora? 500 kilo, anggap aja satu orang itu 50 kilo lah ya. Ya, kurang lebih. Berarti ada ya orang ya, orang ambles ya? Enggak. Oke. Sip, berarti memang perkiraan kita sesuai ya kawan-kawan ya. Jadi maksimal untuk 10 orang itu kayaknya oke deh 30 bambu ini. Tuh kan kawan-kawan kita sudah mulai menali 30 jadi satu ikat gitu ya. Nah nanti mereka juga pas kita tarik itu mereka bisa tetap di atasnya ya, tetap di situ. Terus nanti kita akan coba tarik menggunakan perahu boot ini ya. Tuh kan. Ini sebenarnya jenis perahu bambu ini adalah jenis perahu tradisional yang sudah ada di Tempuran tuh sejak tahun berapa, sudah lama sekali ya. Rambangan itu di Tempuran, informasi yang saya terima tadi ternyata sudah sejak tahun 60-an itu sudah digunakan oleh warga sekitar sini ya. Mereka menggunakan bahan bakunya adalah bambu kawan-kawan. Cukup gede ya bambunya, cukup gede dan memang kita potong sangat panjang. Jadi nah dari sana ya, dari atas kemarin kita ambil bambunya dari atas itu, dari atas bukit itu kita luncurkan di kemiringan atau di elevasi yang cukup curam. Lalu kita masukkan ke dalam waduk Tempuran dan nanti kita akan tarik menuju ke lokasi perakitan ya. Nanti kita akan merakitnya kawan-kawan di seberang sana di darat ya. Kita akan merakit 30 bambu. Oke. Piro? Tambah piro? Apa sih? Piye? Gunari. Piye tambahne kira? Tambah deh. Iki. Bon ya. Tuh. Ah, itu leran tuh. Wah, ini marinir kita. Itu keren ya, leran ini. Tim SAR kita ya di Tempuran ini keren-keren ini. Siap. Nggih. Nah, tuh Mbak Kati juga tuh. Oh iya, Bah. Semangat, Bah. Tuh kan. Ini sudah siap ditarik ya kawan-kawan ya. Tadi 30 bambu ini kalau ditarik di atas saya itu cukup ringan ya. Ikan Star ya. Tuh. Pele, dadas le. Kan, Reci, ya. Iya. Dokumentasi tetap balik. Oke. Nah, ini ya. Kita sudah bersiap kan untuk menarik 30 batang atau 30 lonjor bambu ini nanti menggunakan speedboat ya yang sudah kita siapkan di sini. Oke, kita persiapan kawan-kawan. Nah, saya akan coba mendokumentasikan. Bakati ora melu kene, Mbah. Melu kono. Ya wis. Ah, jos ya. Nah, ini bambu yang 30 lonjor ini kayaknya untuk menarik sebanyak ini kalau di perairan tidak begitu susah ya. Tidak begitu. Tuh kan. Nih, kita sudah mulai jalan. Sudah bersiap ya. Kawan-kawan saya di sana sudah mulai bergerak mesinnya. Dan itu dia kawan-kawan. Bambu yang sudah kita potong dan kita akan langsir menuju ke tepi waduk Tempuran ya, tepi sebelah selatan ya. Kalau ini adalah tepi sebelah utara, tepi bagian utara. Tuh. Kita bisa ya menikmati wisata virtual di waduk Tempuran ini. Melihat kawan-kawan saya sedang mempersiapkan untuk membuat perahu bambu ya. Kalau masyarakat Tempuran menyebutnya adalah rambangan atau juga sese atau gedek juga. Tuh kan. Bambu yang 30 itu yang beratnya mungkin bisa mencapai Pak, harus ya Pak. Wah itu bapak kita yang lagi panen padi. Mbak Kati, ayo numpak Mbak. Ya numpak. Tuh kan. Aye. Tuh kan kawan-kawan ya. Ditarik cukup enteng ya. 30 bambu kalau kita timbang itu beratnya cukup berat ya. Satu bambu itu mungkin mendekati 1 kuintal, kalau 30 bisa dikalikan ya. Ya, itu keren ya kawan-kawan saya ya. Ini belum jadi kawan-kawan, ini masih raw materialnya, masih bahan bakunya. Nanti kita juga akan merangkai ini
merenteng ini menjadi sebuah perahu bambu yang lazim disebut adalah rambangan ya kawan-kawan. Tuh, kita sudah mulai bergerak, bergeser. Nah ini cukup banyak ya sebenarnya kawan-kawan ya bambu di sekitar Waduk Temuran ini, dan jarang sekali dimanfaatkan oleh warga untuk ini ya, untuk keperluan mereka, karena memang agak susah medannya kalau mau ngambil bambu satu batang itu harus ini ya, harus bersusah payah seperti ini. Tuh kan, kawan-kawan bisa melihat Pak Hendro. Selamat sore Pak, selamat siang Pak Ahmad Ngantru, Mas Kolik. Mancing, ayo Pak, mancing Pak. Tadi dapat ikan ya Pak? Dapat 2 Pak. Dapat 2 tadi, cukup gede-gede ikan nila ya Mas ya? Iya. Nila tadi, kita dapat nila juga Pak. Tuh kan, kawan-kawan saya baliknya nggak naik perahu tapi naik ini ya, naik bambu yang kita renceng, hanya kita ikat saja. Itu udah cukup oke kawan-kawan. Tuh kan, nanti kita akan bawa sampai ujung sana ya, agak jauh memang jaraknya. Kita menggunakan perahu boot ya, akan lebih meringankan kita ya, daripada harus menggotongnya kawan-kawan. Tuh, kita jalannya jalan mundur saja nih. 30 bambu ditarik dengan satu boot saja udah oke nih. Iya Pak, puter anu. Oh iya ya. Tuh. Ora ambles ya Pak ya, Pak Iwang papat gak ambles ya. Berarti memang oke lah, estimasi kita sudah sesuai ya. Dengan 30 batang ini bisa kita gunakan untuk ini ya, untuk penumpang sebanyak minimal 5 sampai dengan 10 orang kawan-kawan. Itu untuk menjamin keselamatan kita juga ya ketika nanti menaiki perahu ini. Tuh, yang sedang bergabung, yang mungkin bingung ya lagi di mana ini. Kita sedang di Waduk Tempuran, dan kebetulan saya bersama kawan-kawan saya di Desa Tempuran ini 2 hari ini memotong sebanyak 30 bambu untuk kita bikin perahu bambu ya, atau rambangan kalau orang Tempuran bilang rambangan gitu ya. Nah kayak gini ya modelnya. Mbak Lisa, selamat sore, apa kabar? Tuh kan, Mbak Lisa juga sudah bergabung. Mas Oyet Jati di Sulang ya, juga selamat sore. Lalu tadi sebelumnya Mas Ahmad Ngantru dan juga Pak Endro Suwarno nih juga sudah bergabung dengan saya di sore hari ini. Nah itu ya, kalian bisa lihat ya pemandangan di seputar Waduk Temuran di siang menjelang sore hari ini. Cuaca sedikit agak mendung. Kita sedang berada di atas boot yang menarik menarik 30 batang bambu besar ya, kan? Nah seperti itu kawan-kawan ya. Cukup berat juga ternyata nariknya. Tuh, tadi saya juga cerita ini ada tanaman kangkung yang di atas air ini cukup banyak sekali kawan-kawan ya. Kalau kalian pingin oseng kangkung ini tinggal ambil aja ya, satu gerobak pun nggak masalah di sini. Boleh, tuh banyak sekali kawan-kawan. Tinggal ramban saja. Tuh, Pak Kadi, Pak Ji, kita memang nyangkut di tanaman kangkung jadi agak berat ya. Nanti setelah melewati ini koloni kangkung ini kita akan lebih lancar lagi kawan-kawan. Tuh kan. Nah itu dia, nanti akan menuju ke sebelah sana ya kawan-kawan ya, di seberang Waduk Tempuran. Cukup luas ya waduk yang ada di desa kami ini, cukup luas waduknya. Jadi lahan pertanian saja yang kemarin kita pakai itu belum termasuk areal waduk itu aja, kurang lebih yang di pinggir-pinggir itu ada sekitar hampir 20 hektar ya, yang hanya di pinggir saja yang dihitung, belum areal waduk secara keseluruhan. Jadi ini cukup luas dan view-nya cukup bagus ya kawan-kawan. Yang pingin menikmati suasana di Tempuran, saya juga akan wakilkan ya ini. Kawan-kawan bisa
mengikuti wisata virtual di sore hari ini. Tidak harus kemana-mana, tidak harus datang ke sini, tapi kalian juga bisa ini ya, bisa melihat bagaimana suasana di Tempuran di sore hari ini ya. Udah jam 3 sekarang. Nah ini ya, kawan-kawan saya sedang menata lagi supaya nanti ya Pak Ji, oke ya, kayaknya asik ya. Tuh Pak Suntoro juga, Kang Suntar, nyekeli kono Kang, nyekeli kono Kang, bakati pengen gurih bakati, wah, belah, tuh ya, teman-teman saya, astagfirullahaladzim, malah banyu kuntek, ini Pak, tutup ya Pak. Mundur kan gigit kili. Berat ya? Tuh ya. Saya bisa kasih lihat ke kawan-kawan. Ini adalah pemandangan indah di seputar Waduk Tempuran. Nah, di sebelah sana itu, yang di ujung sana itu bisa terlihat ya lahan jambu kristal yang hari ini juga sudah mulai produksi, punyanya Pak Yasir ya. Beberapa waktu lalu saya juga sempat live di sana juga. Terus yang di sebelah ujung sana tuh, ini saya kasih lihat juga tuh lahan punyanya Pak Kades ya, Pak Kades Keman. Itu juga lahan jambu kristal yang cukup luas, luasnya kurang lebih mungkin hampir sekitar setengah hektar lebih ya, hampir 1 hektar lah. Itu berada di pinggir Waduk Tempuran. Iya ya. Ora iso megok sini. Sulit ya tampare Dalam gurih Pak. Iya kita ya. Malah malah geser. kurang mundur aku. Iya. Tuh kawan-kawan ya. Oke. Awas Pak. Pak Kati apa kabar? Baik-baik aja. Berani sih. Durai. Oh iya. Tuh kan. Bisa dilihat ya, nih adalah view yang ada di Tempuran dengan kondisi waduk full air ya. Karena beberapa hari ini hujannya cukup deras gitu. Jadi waduk yang sebelumnya tidak begitu penuh sekarang alhamdulillah sudah full ya. Airnya sudah full. Tuh di sebelah sana tuh. Nah, cukup luas ya kawan-kawan ya. Kami berada di tengah-tengah ini bersama kawan-kawan yang sedang melangsir ya, istilahnya melangsir atau sedang membawa ke pinggir bambu ori yang kemarin sudah kita potong dan hari ini sudah berhasil kita bawa untuk dirakit ya. Mungkin mulai besok pagi sudah mulai ada kegiatan perakitan ya. Dan nanti akan ada satu tim khusus yang memang ahli di bidang perakitan dan tali menali ya dalam membuat rambangan ini atau dalam membuat perahu bambu ini. Ya, oke. Kawan-kawan, itu dia pemandangan menarik yang bisa kita saksikan dari tengah Waduk Tempuran di sini ya, di Desa Tempuran. Banyak juga kawan-kawan kita yang hari ini sedang memancing ya, menjala juga atau menjaring itu ya, menjaring ikan. Biasanya mereka pasang jaringnya di pagi hari, nanti pagi berikutnya diambil gitu ya, dilihat apakah ada ikan yang nyantol atau enggak. Tuh kawan-kawan tuh, cukup luas ya Waduk Tempuran ini. Dan informasi yang bisa saya bagi untuk kawan-kawan, memang daratan yang ada di depan saya ini adalah daratan yang hampir semua bagiannya dikelilingi oleh air ya, dikelilingi oleh waduk gitu ya. Tapi memang tidak sampai memutar gitu, tapi sebagian besar memang dikelilingi oleh waduk gitu ya. Kalian bisa saksikan meskipun tidak harus datang ke Tempuran, tapi secara virtual bisa disaksikan ya. Nah ini kawan-kawan saya masih di atas bambu ya. Mereka tadi berangkatnya naik bareng-bareng kita, tapi pulangnya naik bambu. Oke, itu belum jadi ya, belum jadi rambangan, tapi sudah bisa dinaikin. Nah ini dia, siapa yang sedang bergabung? Ani, selamat sore nih, selamat Awas.
bergabung di sini nih. Nah, ini kita sudah nyampe di dermaga Ujung. Tuh kan. Sudah mau nyampe dan ini kita akan naikkan ya ke atas sana. Naik ke atas sana dan nanti kita akan rangkai ya, dirangkai lagi. Oke. Nah, itu sudah sampai pinggir dan kita juga akan ini ya, menempatkan booth ini di dermaga yang ada. Oke ya. Begitu kawan-kawan. Informasi yang bisa saya bagikan dari Waduk Tempuran. Moga-moga nanti kau jadi tertarik untuk datang ke Tempuran, bisa melihat banyak hal di sini dan nanti juga bisa melakukan banyak kegiatan juga ya di seputar Waduk Tempuran yang ya cukup oke lah, cukup indah ini. Saya rasa seperti itu dulu ya kawan-kawan ya, dari Waduk Tempuran saya melaporkan. Selamat menikmati wisata virtual ya ini di waduk dan intensitas airnya cukup oke karena dengan musim hujan yang curahnya cukup tinggi membuat kawasan ini yang tadinya tidak begitu penuh, Waduk Tempuran jadi penuh ya. Nah, ini kita sudah sampai di dermaganya. Sampai di dermaga dan Ika, apa kabar Ika? Wah, kayaknya penasaran ya Ika ya. Penasaran pengen lihat seperti apa perahu bambu yang nanti akan saya bikin gitu ya. Dan bersama kawan-kawan saya di Tempuran ini. Ya moga-moga selalu dijajani. Oleh dilebokin apa nih senggari. Moga-moga segera jadi ya. Mas Sun ya. Segera jadi dan kita bisa ini ya, bisa menikmati wisata naik perahu bambu alias rambangan di Tempuran kawan-kawan. Itu ya, saya juga akan nyamperin kawan-kawan saya tadi yang sudah minggir ya. Ini rumah makan di sini, rumah makan Iwak Kali ya, namanya Iwak Kali, cukup ramai ya dan sebenarnya juga tidak begitu terpengaruh dengan kondisi pandemi yang ada di Tempuran kawan-kawan. Nah itu dia, ini adalah tempatnya. Nanti kita akan merakitnya di sini ya bersama tim khusus kita yang memang kita beri tugas untuk apa? Untuk merakit dan membuat perahu wisata di Waduk Tempuran. Ayo, siapa yang mau berkomentar lagi silahkan. Mas Aminuddin, selamat sore Mas. Sudah bergabung dengan saya. Nah ini sudah mulai minggir. Kita akan naikkan ya. Kita akan naikkan bambunya satu persatu. Tuh kan, ada kawan-kawan kita yang masih ada di bawah. Waduh. Iya kata siapa? Katanya Pak Sundoro. Oke, yang lagi nonton Mas Oyo Jati, Pak Endro, terima kasih ya sudah bergabung dengan saya di sini. Ika Puspitari ini juga sedang menonton. Makasih banget nih sudah menyaksikan siaran langsung saya di sore hari ini bersama kawan-kawan saya membuat atau mengangkat bambu yang akan kita buat menjadi perahu wisata dari Tempuran, dari kawasan Waduk Tempuran, Desa Wisata Tempuran. Saya Kuat Murjito melaporkan ya. Sampai ketemu lagi dan ditunggu saja ya, nanti ditunggu saja seperti apa kita akan membuat perahu wisata ini ya bersama kawan-kawan saya di Tempuran. Nah ini sudah mulai dinaikkan satu persatu bambunya. Cukup membantu ya ternyata kawan-kawan ya, cukup membantu ketika debit airnya cukup tinggi ini membuat kita jadi mudah ya, mudah dalam melangsir atau menggeser bambu yang dari ujung sana tadi, dari ujung bukit yang ada di atas sana tadi ya, cukup jauh ya menuju ke tempat ini. Ani asik ini ya. Nanti kalau udah jadi nih bersama kawan-kawan bisa lihat nih, bisa naik juga ya perahu wisata ini nih. Ini masih dalam bentuk bahan baku ya, jadi belum kita buat. Moga-moga nanti kawan-kawan pada senang ya.
senang untuk Mas Pat. ya, siap. Mana balik? Wah, mana Pak Truno? Mana Pak Truno? Oh iya, sebenarnya gini. Nah, ini ada alat penangkap ikan ya. Ada juga ini. Ada udang ya, kecil-kecil. Yang nyangkut di situ ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu aja informasi yang bisa saya bagikan di sore hari ini. Dari Tempuran, saya mengabarkan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Absen saya. Mbak Kati. Jadi deal, Mbak. Mengkeret. Kang Setar. Tuh, Lepardi. Nah, Mbak Anis juga lagi bergabung nih. Hati-hati, Mbak. Mbak Anis di Singkawang nih. Bergabung juga. Tuh, Pak Suntoro tuh. Piye, Pak? Adem, Pak? Wah, dingin sekali, Pak. Oh, seger ya, Pak ya? Iya. Dingin-dingin empuk iki. Dingin. Kang Ji. Dingin. Halo. Mangkret pora? Cekondiang. Sekondiang. Oke. Kang Ji, Pak Suntoro. Terus Mbak Kati. Oh iya, lu. Udut entek, Pak? Udut saya, Pak. Oke, selanse tekan pinggir, Pak. Tenang. Tuh kan. Jadi cukup membantu kawan-kawan. Sampai jumpa ya. Sekian dulu informasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan siaran langsung saya di sore hari ini. Dadah.